saya akan membahas materi kuliah yaitu filsafat. Berikut cuplikan. Let's go. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Kata ini merupakan kata majemuk berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti mencari, cinta dan pecinta. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau yang bersungguh-sungguh. Dan sophia berarti kebijaksanaan dan bisa juga diartikan sebagai kearifan. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga arti harfiah dari filosofia adalah seorang pecinta kebijaksanaan, atau filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dari kata tersebut, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu, meskipun bukan ilmu tak biasa. Filsafat berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga bisa disebut sebagai suatu usaha untuk berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Cabang-cabang filsafat. Secara umum, para ahli membagi bidang studi filsafat menjadi beberapa cabang atau bagian. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, misalnya asal mula, validas, metodologi, bentuk atau struktur yang secara bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Kedua, metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab sehingga hal tersebut menjadi ada. Ketiga, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus dan tepat. 4. Etika. Etika adalah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku di dalam masyarakat terkait sifat dan buruk. Kelima, estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kepindahan. Bagaimana keindahan dapat terbentuk dan bagaimana keindahan tersebut dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. 6. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya menemukan asas persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang mendalami bidang filsafat disebut sebagai filsuf. Dan filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales menyatakan segala sesuatu berasal dari air. Argumentasi Thales tersebut terdapat pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan. Semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu,
air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Thales memiliki murid bernama Anaximenes. Meskipun Anaximenes merupakan murid Thales, namun ia jadi terkenal karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun, kenyataannya air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximenes mengatakan bahwa prinsip dasar sesuatu adalah tu a priori. Tu a priori berasal dari bahasa Yunani. A tidak dan ras batas berarti tidak terbatas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar adalah sesuatu ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, seperti panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Yang ketiga, Heraklitus. Heraklitus menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari api, karena api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya. Api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya, dan cahayalah juga meredup sesuai dengan waktunya. Keempat, Parmenides menyatakan segala sesuatu berasal dari yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa itu yang ada, tetapi ia menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, yang ada juga tidak tergoyahkan, abadi, dan tidak dapat disangkal, karena bila ada yang menyangkalnya, maka akan jatuh pada kontradiksi. Sehingga bagi orang mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, itu berarti secara logis yang ada itu ada. Karena ketika orang mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, maka ia tidak dapat menyangkal adanya yang ada. Dari situlah muncullah ada idiom yang terkenal dari Parmenides yang berbunyi hanya yang ada itu ada. Kelima, Demokritus. Demokritus mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari atom atau satuan terkecil yang tak terkecil. Menurut Demokritus, dunia dan seluruh realitas tercipta dari atom yang berbeda bentuk saling satu sama lain. Atom-atom yang kaitannya itu kemudian bergerak, berputar, dan makin lama makin banyak atom yang ikut ambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Demikianlah dunia terbentuk menurut Demokritus. Para filsuf pertama ini
sebagai filsafat alam karena pemikiran filsuf ini dipusatkan pada alam. Mereka mencari hakikat terciptanya alam semesta. Itulah materi kuliah dari saya, yaitu filsafat. Semoga bermanfaat bagi penonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.